Masih bersama kami di Presisi Pagi. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bangkalan melaksanakan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan 10 tangki air bersih kepada warga desa Penyaksakan, Kecamatan Klampis, dan desa Lembung Gunung, Kecamatan Kokop dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69. Kasat Lantas AKP Dion Fitrianto menjelaskan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang kekurangan air bersih dengan harapan bisa memberikan pelayanan terhadap lapisan masyarakat yang dilanda kekeringan. Bantuan 10 truk tangki berisi masing-masing 10.000 liter air bersih tersebut disebar ke 2 kecamatan yang memiliki tingkat kekeringan yang sangat tinggi. Satlantas Polres Bangkalan mengerahkan 10 armada truk tangki air bersih, semoga bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Penyaluran air bersih tersebut diharapkan bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk saling tolong-menolong, sehingga membuat kondisi Kamtipmas di Kabupaten Bangkalan semakin kondusif. Hari ini kita telah mendistribusikan sekitar 10 air bersih kepada masyarakat Desa Kokop dan Klampis sebagai bentuk wujud kepedulian kita kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai bentuk juga tujuan dari Hari Ulang Tahun Lalu Lintas, Polantas Mandiri hadir menuju Indonesia Emas. Harapannya apa dan kepada masyarakat? Harapannya kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa lebih mudah dan yang sangat membutuhkan juga tidak perlu dia cari kemana-mana. Ini nanti akan berlanjutnya? Insya Allah akan berlanjut. Kemarin kan di Klampis sama di Kokop, ya kan. Kemudian nanti mungkin di daerah-daerah yang di sekitaran Kota Bangkalan sendiri. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Batu menggelar serangkaian kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, salah satunya bakti sosial pembagian bansos. Pembagian bantuan sosial tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69 yang jatuh pada tanggal 22 September 2024 yang lalu. Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata melalui Kasat Lantas Polres Batu AKP Diamond R. Bangun saat menyalurkan bansos menyampaikan sasaran penerima sembako yaitu masyarakat yang tergolong kurang mampu ekonominya yang berada di wilayah hukum Polres Batu, salah satunya di Desa Tlekung, Kecamatan Jenrejo, Kota Batu. AKP Diamond menyampaikan bahwa Polres Batu ingin memberikan manfaat nyata tidak hanya dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, tetapi juga turut serta membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Kegiatan tersebut bagian dari tanggung jawab sosial Polres Batu kepada masyarakat dengan semangat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69 berbagi kepada warga masyarakat. Penanggung jawab kebijakan operasi atau PJKO melalui Kepala Operasi Kaops Madago Raya, Kombes Pol Boy FS Samola, menunjukkan kepeduliannya melalui aksi sosial, membangun rumah salah satu warga kurang mampu di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Kaops Madago Raya menyampaikan pembangunan rumah layak huni bagi warga Sigi yang mengalami lumpuh melibatkan komunitas Bayangkara Tadulako Offroad dan juga masyarakat setempat untuk melakukan peletakan batu pertama. Proses pengerjaannya dilaksanakan secara gotong royong dengan masyarakat, aparat pemerintah seperti Ketua RT, RW, Kepala Desa, Babin Kaptipmas, serta Babinsa setempat. Selain melakukan bedah rumah, Kaops Madago Raya juga memberikan bantuan kursi roda kepada Bapak Nurdin, selaku kepala rumah tangga yang akan dibedah rumahnya yang mengalami lumpuh atau sakit menahun, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari.
Sigi merupakan salah satu kabupaten wilayah operasi Satgas Madagoraya, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme maupun terorisme melalui kegiatan preemptif dan preventif. Sama-sama kita membantu pelaksanaan pembangunan rumah ini karena sifatnya gotong royong. Jadi kita menyediakan bahan, kemudian masyarakat dalam hal ini masyarakat sekitar Desa BK ini bersama-sama dengan Babin Kamtibmas, Babinsa maupun Kepala Desa bersama-sama kita bangkitkan lagi semangat gotong royong yang merupakan warisan dari leluhur bangsa Indonesia. Jadi segala sesuatu bisa kita laksanakan, kita lakukan dengan gotong royong. Terakhir, tentunya pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, di sekitar Desa BK, untuk sama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terutama bagaimana kita menangkal paham-paham intoleransi, radikalisme maupun terorisme. 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD RI yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum hari ini resmi dilantik. Proses pelantikan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan diawali dengan penunjukan anggota tertua dan termuda DPR, DPD, dan MPR RI sebagai pimpinan masing-masing sidang. Prosesi pelantikan anggota parlemen pada hari ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Proses pelantikan diisi dengan pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah itu, seluruh anggota Dewan yang telah dilantik kemudian menandatangani berita acara serta pengucapan sumpah janji anggota DPR. Untuk sidang paripurna DPD RI sendiri dilaksanakan secara berurutan setelah pelaksanaan pelantikan, sumpah, dan janji anggota DPR RI. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna MPR RI berikut pengucapan sumpah dan janji anggota MPR RI. Personil Babin Kamtibmas Kelurahan Dangerako, Polres Palopo, Aibtu Ruslan, memberikan perhatian khusus kepada warga disabilitas dan memugar rumah warga yang tak layak huni. Giat mulia Aibtu Ruslan ini mendapatkan apresiasi warga. Ada kasih angka bantuan beras, terus ini untuk anak ini cerminnya toh, ini ada mandinya kan dapat jarang sekali kamu mandi, sabun. Aibtu Ruslan kembali menunjukkan kepeduliannya pada warga di Jalan Belimbing, Kelurahan Dangerako. Kali ini dirinya mendatangi kediaman Ibu Nurmi yang tinggal di Gubuk Reog. Dirinya tidak datang dengan tangan kosong, tapi Aibtu Ruslan membawa bantuan berupa pakaian dan alat mandi. Bantuan itu diberikan kepada Ikhwan yang merupakan anak Ibu Nurmi. Ikhwan menderita lumpuh layu selama 10 tahun. Cedera ini diperoleh saat kecelakaan ketika dirinya jadi tukang ojek. Mereka berdua berdiam di rumah yang tak layak huni, dinding hingga lantai jauh dari kata layak. Bahkan ketika banjir datang, rumah Ibu Nurmi terendam. Beruntung Aibtu Ruslan kembali perjuangkan warganya itu untuk dapat bantuan rumah. Rencananya rumah tersebut akan dibangun dalam waktu dekat, sementara Ibu Nurmi dan anaknya akan disewakan rumah kos untuk sementara. Dana tersebut menjadi tanggungan Aibtu Ruslan. Tak hanya itu saja, jika terdapat kekurangan dari biaya pembangunan rumah, maka Aibtu Ruslan akan menambahnya dengan memakai dana pribadinya.
berkaitan dengan bantuan rumah baru ini, bukan bedah rumah tapi rumah baru. Pertama itu setelah kami memberikan bantuan, kemudian melihat situasi dan kondisi yang rumah Ibu Nurmi ini, warga RT 02 RW 06 Kelurahan Dengarako. Kemudian saya bersama dengan 3 pilar kelurahan, lurah dan babinsa langsung ke lapangan, kemudian melaporkan ke pimpinan. Kemudian saya bersama dengan rekan kami 3 pilar kelurahan menghadap ke Basnas, dan oleh Basnas Kota Palopo menyampaikan kepada kami untuk membuat surat permohonan, dan alhamdulillah atas usaha kami Basnas memberikan bantuan 20 juta rupiah untuk pembuatan rumah baru ini. Tentu kalau rumah ini akan dibongkar, ini tidak cukup untuk 20 juta. Jadi ini nanti saya bersama dengan rekan kami 3 pilar kelurahan untuk tetap bagaimana supaya bisa menyelesaikan rumah Ibu Nurmi dengan baik. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.